Halo teman-teman, tiada habisnya kita ngomongin Pak Luhut ya, yang luar biasa, Ketua DEN ya, Dewan Ekonomi Nasional, yang baru-baru ini mengatakan dia mau membangun mau bangun AI tandingan DeepSeek dan ChatGPT ya. Tapi ini agak lucu-lucuan sih Pak Luhut, tapi nggak apa-apa, kita baca teman-teman ya. Ini berita dari fajar.co.id. Apa ini? Gua nggak pernah dengar ya media ini ya. Luhut bikin AI tandingan DeepSeek dan ChatGPT. Apa kabar nih Cortex yang habiskan 1,2 triliun tapi error terus ya. Nah, jadi jangan sampai tandingannya ChatGPT, tandingan DeepSeek-nya dari Pak Luhut ini nanti malah jadi deep stress ya. Setelah jadi deep stress nanti malah kena deep stroke ya. Bahaya Pak Luhut ya. Jangan sampai begitu ya. Nanti idenya bagus tapi masuk penjara semua Pak ya. Hati-hati Pak ya. Oke. Ini beritanya kita baca. Pemerintah Indonesia panas nih melihat keberhasilan Cina mengembangkan kecerdasan buatan atau AI, DeepSeek katanya. Ketua DEN, Pak Luhut, tak ingin ketinggalan dan mengaku merekrut beberapa anak muda Indonesia untuk menciptakan AI tandingan DeepSeek dan ChatGPT milik OpenAI. DeepSeek merupakan teknologi kecerdasan buatan atau AI berbasis chatbot yang dikembangkan perusahaan asal Cina. Biaya pengembangannya yang katanya $6 juta ya, atau di bawah 100 miliar. Keberhasilan DeepSeek sebagai teknologi AI mengembarkan dunia membuktikan China mampu mengembangkan teknologi canggih yang melampaui pesaingnya. Biaya pengembangannya itu katanya ya 10 kali lebih murah daripada ChatGPT. ChatGPT itu ngabisin 1 triliun gitu ya. Namun, di balik rencana Luhut mengembangkan AI tandingan DeepSeek dan ChatGPT, masyarakat perpajakan Indonesia maupun warganet di media sosial terus mengingatkan realisasi penggunaan aplikasi sistem Cortex yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, yang katanya luar biasa canggih ya. Pembuatan aplikasi sistem Cortex ini oleh Kemenkeu ya, menghabiskan 1,2 triliun, itu yang terpublis ya, belum yang tidak terpublis. Namun aplikasi ini masih terus mengalami error dan dikeluhkan para wajib pajak. Biaya pembuatan aplikasi yang sangat besar menuai sorotan warganet alias netizen di media sosial ya. Tidak sedikit yang membandingkannya dengan aplikasi lain yang lebih mengglobal. Ini berani juga ini Pak Fajar Coin ya. Apakah sebentar lagi akan dipanggil oleh Ibu Astuti? Akan dikasih proyek? Sementara Kementerian Keuangan membangun aplikasi sistem pajak berbasis digital itu jauh lebih mahal dibandingkan ChatGPT, apalagi DeepSeek ya. Biaya pengembangan konteks sampai 1,2 triliun, gila ya. Ironisnya, aplikasi sistem perpajakan yang diluncurkan 1 Januari ini terus memperlihatkan kelemahan sejak awal diluncurkan. Hingga saat ini penggunaan aplikasi Cortex terus dapat sistem yang error ya. Cortex dikembangkan oleh LG CNS Qualisoft Consortium selaku pemegang tender yang saat ini sudah kabur, sudah tidak ada di proyek Cortex katanya ya. Tahun 2023 sudah ditendang, sudah keluar dari konsorsium untuk ngerjain Cortex ini ya. Ibu Dwi Astuti yang terhormat mengatakan, pihaknya sudah melakukan perbaikan di segala aspek untuk mengatasi kendala yang selama ini dialami wajib pajak saat mengakses Cortex. Segala aspek nenek. Perbaikan mencakup proses bisnis ini, pendaftaran NPWP sampai sekarang masih error, pembayaran sampai sekarang masih error, layanan perpajakan sampai sekarang masih error juga. Pelaporan SPT, orang lapor SPT yang dapat bukan BPE, malah SPT-nya lagi didapatkan. Nah, hingga sistem pengelolaan dokumen atau dokumen manajemen 4 tahun ngapain aja, Bu? 4 tahun lu mengembangin si Deep apa tadi? Mengembangkan Cortex ngapain aja? Kenapa sekarang baru diperbaiki? 4 tahun lu ngapain aja? Aduh, marah-marah lagi nih gara-gara si Cortex ini ya. Jadi Pak Luhut menurut gua mimpi Pak Luhut ya, mimpi aja nggak usah dikembangkan Pak, lupakan aja Pak, mending Bapak menikmati hari tua saja Pak ya, sudah tua, sudah punya anak, cucu, menikmati hari tua aja Pak, jalan-jalan aja Pak, gua aja pengen pensiun Pak. Gimana sih Bapak sudah kaya raya ngapain kerja lagi Pak ya? Jadi gini, membangun sistem sebesar DeepSeek atau ChatGPT itu ada beberapa hal. Yang pertama, pengadaan GPU, oke? Ini gue belajar dari Pak Rinto nih, karena dia orang IT ya. Pertama, pengadaan GPU. GPU NVIDIA itu yang versi canggihnya sudah diblokir oleh Amerika gara-gara kita masuk BRICS. Gara-gara kita masuk BRICS, kita nggak boleh lagi mengimpor si GPU canggih dari NVIDIA. Akhirnya kita nggak bisa pakai GPU canggih. Kita hanya bisa pakai GPU yang level menengah. Itu pun susah dapatinnya. Oke? Cina aja setengah mampus mau dapatin
eee, GPU-GPU yang handal tersebut. Oke, Cina aja masih cari-cari ke seluruh dunia, cari barang-barang bekasnya, diambil, kemudian diperbaiki, kemudian dipasang. Kita mau bagaimana, Pak? Lu mau cari ke mana? Kita mau bersaing sama Cina dapetin GPU tersebut? Susah, Pak. Yang kedua, perlu ada tim IT yang hebat. Bapak bilang sudah meng-hire, merekrut anak-anak muda. Anak muda? Yang bener aja, Pak. Masih cari orang berpengalaman. Anak muda oke, bagus, mereka semangat kerja, tapi butuh orang berpengalaman. Siapa, Pak? Siapa? Bosnya DeepSeek itu adalah orang yang sudah lama berkecimpung di dunia IT dan dunia AI, Pak. Bukan orang sembarangan, Pak. Bapak mau ngajak siapa orang IT Indonesia yang sanggup seperti itu? Oke. Kalaupun bisa dapat bayarnya mahal, Bapak sanggup bayar nggak, Pak? DeepSeek itu dikelola oleh beberapa orang saja, tidak banyak, tetapi dibantu oleh pemerintah, Pak. Pemerintah mau bayar berapa orang-orang IT ini, Pak, Indonesia, Pak? Nanti dikorupsi lagi, Pak, uangnya, Pak. Aduh, Pak. Yang ketiga, butuh GPU, butuh IT, kita juga butuh yang namanya profesor-profesor yang ahli di bidangnya, Pak. Jadi mereka ini mesti dilatih kan, model AI mesti dilatih atau istilahnya mesti di-fine tuning gitu ya. Siapa orang-orangnya? Profesor-profesor di Indonesia itu saling campur aduk informasinya, saling berbeda pendapat, hukum bisa terbolak-balik, kemudian penerapan hukumnya bisa kacau balau, ada PMK, ada undang-undang, ada undang-undang dasar, semuanya bisa saling campur aduk, ada kewenangannya saling tumpang tindih. Sesama menteri bisa berbeda pendapat, sesama, profesor bisa berbeda pendapat. Bagaimana Pak Luhut, bagaimana coba? Pertanyaanku berikutnya, kalaupun barang ini bisa jadi, mau dipakai buat apa, Pak? Anggaplah ada aplikasi sehebat DeepSeek di Indonesia, namanya DeepStress atau DeepStroke atau apalah namanya gitu ya. Mau pakai buat apa, Pak? Contoh nih, Bapak mau pakai kayak di Cina. Di Cina dipakai untuk tilang elektronik, oke? Bapak mau pakai untuk tilang elektronik. Jangan-jangan malah ditolak oleh orang dalam, Pak. Jangan-jangan malah, teman-teman Bapak sendiri yang tidak mau. Karena kalau sampai tilang elektronik, berarti kan nggak ada lagi, Pak. Gimana, Pak? Ya. Bapak mau masukin ke bidang perpajakan, mau pakai AI ini untuk membuat surat perpajakan. Jangan-jangan malah diblokir sama Menkeu, Pak. Karena Menkeu maunya memeras, Pak. Menkeu maunya itu kita mau bikin surat manual supaya bisa diperas. Cortez aja yang mau sistem digital, nggak jadi. Nggak jadi, Pak. Proses pemeriksaan pajak yang harusnya digitalisasi, sekarang malah terbalik. Malah ada yang namanya pra-SPHP, tempat untuk bagi-bagi duit, Pak. Tempat untuk bagi-bagi win-win solution, Pak. Bagaimana itu, Pak? Oke lah, pertanyaan gue terakhir. Kalau barangnya jadi, betul-betul terimplementasi, butuh maintenance nggak, Pak? Butuh maintenance dong ya. Barang sebesar ini butuh server, butuh maintenance. Pakai uang siapa, Pak? Pakai uang siapa untuk maintenance proyek besar sebesar DeepStress ini, Pak? Bagaimana, Pak? Jadi terlalu banyak mimpi-mimpi yang tidak punya blueprint. Oke, mimpi mobil SMK dibikin, akhirnya omong kosong. Mimpi IKN dibikin, omong kosong. Mimpi deep stress mau dibikin, omong kosong. Gitu, Pak. Jadi daripada kita bikin mimpi-mimpi, sebaiknya Bapak ngomong ke Pak Prabowo, ini negara mau dibawa ke mana? Itu dulu nih. Mau kayak India, negara yang fokusnya ke IT, atau mau kayak Malaysia, fokusnya ke mana gitu, atau mau kayak Singapura, fokusnya ke mana dulu gitu loh. Fokusnya ke mana dulu, sehingga semua sumber daya yang kita punya kita fokuskan di sini. Sehingga kita bisa ahli ke dalam satu bidang, Pak. Jangan ahli di semua bidang, jangan jadi negara palu gada. Kita masih ahli di satu bidang tertentu gitu loh. Kalau perlu kita kalau perlu kita aktivasi yang namanya apa tuh kemarin ya? Mau mengaktifkan judul ya, atau judi apa gitu ya, mau dilegalkan gitu, boleh Pak, atau mau dilegalkan apa gitu, silahkan aja. Tetapi harus fokus. Ya fokusnya apa nih? Ini negara mau dibawa ke mana? Mau dibawa ke mana dulu sudah ditentukan, bikin blueprint-nya, bikin perencanaannya, barulah kita teknisnya masuk gitu, Pak. Ini dikit-dikit mau bikin DeepSeek, mau bikin DeepStress, gimana Pak? Mau dipakai buat apa ini barang? Cina itu sudah punya blueprint, dia mau jadi apa sekian tahun kemudian, 5 tahun, 10 tahun lagi. Kita baru baru 100 hari menjabat sudah mau jadi presiden berikutnya, Pak. Gimana, Pak? Oke lah, teman-teman ya, seperti itu ya Pak Luhut ya, memang negeri lucu-lucuan ini kadang-kadang banyak hal yang bisa kita bahas yang
yang bisa membuat humor bagi kita semua ya teman-teman ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.